atau juga dari streaming di www.rawfm.com. Nah, rekan Raw, seperti biasa untuk formasi pukul 17 sampai dengan nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita adakan talk show bersama Kementerian Agama. Dan di studio Raw FM sudah berhadir bersama Nurul Al-Ustadz Muhammad Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membawakan tema menjadikan hidup lebih bermakna. Benar Ustadz? Insya Allah. Oke, kira-kira kenapa nih Ustadz milih tema ini? Hidup akan sia-sia kalau tidak bermakna dalam hidup ini. Kita ciptakan Allah ke muka bumi ini tidaklah sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuan dari Allah. Makanya supaya hidup kita ini tidak sekedar hidup, tapi hidup kita lebih berarti dan bermakna dalam kehidupan pribadi kita, dan juga kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kita lakukan? Iya, benar sekali. Nah, rekan-rekan semua boleh juga ikut bergabung dengan kita karena kita membuka live interaktif melalui WhatsApp, chat WhatsApp ya, di nomor 082299996105 untuk nantinya akan kita bacakan pertanyaannya di sesi terakhir. Nah, untuk Al-Ustadz, Nurul persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihabalim minallahi wa habalim minan nas. Wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rekan Raw di mana saja kita berada, kembali kami mengajak kepada seluruh pendengar, mari kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang tak terhitung dan tak terkira. Allah itu maha sempurna dan lagi maha bijaksana. Tentunya segala rencana lebih kuat rencana Allah daripada rencana manusia. Oleh karena itu, tidak ada kebahagiaan kecuali kita berusaha untuk mensyukuri nikmatnya dengan memperbanyak mengucapkan syukur alhamdulillah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Dan kita berusaha untuk memanfaatkan segala sesuatu, amanah, nikmat, dan begitu juga segala anugerah Allah untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dalam beribadah dalam arti yang seluas-luasnya, dan kita berusaha meningkatkan amal soleh kita dan amal ibadah kita, tentunya atas dorongan keimanan dan keislaman yang kuat dan teguh dan istiqomah di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hindarkan diri dari keluh kesah. Yang sedang sakit, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala
insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudariku. Yang sedang kesulitan, ingat, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sungguh sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah melaksanakan suatu pekerjaan dengan sukses, dengan baik, maka persiapkanlah diri untuk melaksanakan pekerjaan dan segala bentuk aktivitas untuk kebaikan kita dengan baik dan sukses pula. Kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menunjuki dan memberikan teladan kepada kita semua bagaimana supaya hidup kita ini lebih bermakna dan lebih berarti, bermanfaat kepada kehidupan kita untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112 yang kami bacakan, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Illa bihabalim minallah wa habalim minan nas. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas Allah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan kita akan ditimpa kehinaan jikalau kita tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah dan kita tidak menjalin hubungan yang baik sesama umat manusia. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang menyebabkan hina di kita dalam kehidupan ini tidak bermakna dan tidak berarti karena kita, saudara-saudaraku, tidak membina hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dalam kehidupan kita ini kita ta'azzub pada diri sendiri, tidak ta'ajub kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara perusak ketakwaan kita adalah ta'ajub bin nafs, mengagumi apa yang ada pada diri kita sendiri. Orang ini setelah takjub atau kagum pada diri sendiri, lama kelamaan berubah menjadi takabur, timbul rasa sombong. Ta'ajub akan kecantikan atau ketampanan wajahnya sendiri. Ta'ajub akan kecerdasan atau ilmu yang dimiliki. Ta'ajub akan kekayaan yang telah dikumpulkan. Ta'ajub akan kegagahan dan kemolekan fisiknya. Ta'ajub akan pangkat dan kekuasaan yang dia punya dan lain-lain sebagainya. Orang yang demikian maka akan memandang orang lain itu lebih kecil atau lebih rendah daripadanya. Ia sangat suka pamer atau menyombongkan dirinya. Sejarah orang yang takjub pada diri sendiri kemudian hancur binasa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun contohnya, saudara-saudaraku. Karena kekuasaan yang tiada batas, akhirnya dia menjadi pemimpin yang diktator,
tidak mau menerima nasihat kebaikan. Mata hatinya menjadi buta. Siapapun yang berani mengkritik atau melawan, pasti akan ditumpasnya, pasti akan digigitnya, hingga dia berkata, Ana Rabbukumul A'la. Dia mengaku Tuhan di jagat raya ini. Saudara-saudaraku, takjub kepada kekuasaan jabatan yang dimiliki. Fir'aun contohnya, saudara-saudaraku. Maka kepada penguasa dan para pejabat, jangan sekali-kali takjub kepada jabatanmu, saudara. Karena apa? Jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan kesempatan kepada saudara-saudariku untuk lebih banyak berbuat baik dalam kehidupan ini. Korun, kekayaan yang berlimpah, hingga digambarkan bahwa kunci gudangnya pun tidak kuat di bawah dengan 3 ekor unta. Namun karena kesombongannya, itulah Fir'aun dan Korun akhirnya musnah binasa. Apa yang kala itu dia kagumi dan dibanggakan, ternyata tiada mampu menolong dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, rekan rau di mana saja kita berada, bukankah Allah ciptakan kita di dunia ini hanyalah untuk mengabdi, menyembah kepadanya, menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan, kejoliman, sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan aku beristiqomah atas perintah tersebut. Saudara-saudaraku, semoga kita dalam hidup ini tetap tegak dan berpegang teguh atas sabda Rasulullah SAW, sehingga kita selamat dan beruntung baik di dunia dan akhirat nanti. Dan semoga kita mampu menjauhi 3 hal perusak takwa kita: nafsu yang diperturutkan, bakhil, kikir atau pelit, ta'ajub, mengagumi diri sendiri, dan semoga nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini, saudara-saudaraku, supaya kita lebih bermakna dalam hidup ini, harus kita berusaha dalam hidup ini mencontoh bagaimana hidup seekor lebah. Ternyata saudara-saudaraku, Allah memberikan kepada kita perumpamaan dalam hidup ini. Ada dibuat Allah dalam hidup kita di dunia ini perumpamaan karakter hidup seekor lebah dan karakter hidup seekor lalat. Lebah dan lalat memang sama-sama spesies serangga, sama-sama makhluk Allah. Namun ternyata lebah memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lalat. Dan nanti kita sambung. Iya, terima kasih Ustadz untuk materinya di sesi pertama ini. Rekan Rau, kita akan lanjut dengan nanti sesi kedua dan seterusnya sesi ketiga. Kita break dulu setelah beberapa break komersil berikut ini. Just stay tuned on 105 FM, your lifestyle. Nggak ngerasain lagi asik internetan, lemot. Pernah juga nggak ngerasain mau download sesuatu di HP? Ya ampun, lamanya muter terus. Pernah juga nggak sih pas lagi seru-serunya streaming, signal internet on off, terpaksa pindah sana, pindah sini buat cari signal. Padang Sidimpuan 105 FM, your lifestyle. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nah rekan Raw, kita sambung lagi talk show kita yang tadi sempat break ya, dengan Al-Ustadz Muhammad Nuh dengan tema menjadikan hidup menjadi lebih bermakna. Silakan Ustadz untuk dilanjutkan. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat rekan Raw di mana saja kita berada, tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya. Saudara-saudaraku, Allah memberikan kepada kita perumpamaan-perumpamaan dalam hidup ini. Ada karakter lebah dan ada karakter lalat.
mereka sama-sama spesies serangga, sama-sama makhluk Allah, namun ternyata lebah memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lalat. Kenapa saudara-saudaraku diberikan Allah keistimewaan kepada lebah? Sebaliknya, mengapa lalat tidak memiliki keistimewaan dalam hidup? Ternyata saudara-saudaraku, lebah mempunyai karakter pribadi yang baik. Selain itu, kehidupan sosialnya juga baik. Namun sebaliknya, karakter pribadi lalat sangatlah buruk. Kehidupan sosialnya juga buruk. Walaupun binatang ini sama-sama jenis serangga, namun mengapa pribadi sosial keduanya sangat berbeda? Sebab saudara-saudaraku, lebah mendapat wahyu dari Allah dan mengamalkannya. Manusia akan ditimpa kehinaan dunia dan akhirat kecuali mereka membina hubungan yang baik, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, saudara-saudaraku, sama dengan beriman kepada ayat-ayat Allah. Sebaliknya, kalau tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, sudah pasti hidupnya akan ditimpa kehinaan di mana saja ia hidup. Jalika bi annahum, yang demikian itu mereka yakfuruna bi ayatillah, kufur kepada ayat-ayat Allah, kafir kepada ayat-ayat Allah, maka hidupnya sangatlah buruk dan kehidupan sosialnya juga buruk. Saudara-saudaraku, begitulah sifat lalat dalam kehidupan ini. Dia tidak beriman kepada wahyu Allah dan tidak mengamalkannya. Maka saudara-saudaraku, bisa kita baca dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68-69. Allah telah memberikan wahyu kepada lebah untuk membuat sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan rohmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang berwarna-warni. Di dalamnya ada obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Secara pribadi, saudara-saudaraku, lebah memiliki karakter yang baik, sebab dia hanya makan yang baik-baik, dari tempat yang baik-baik, dan menghasilkan yang baik-baik pula. Secara sosial pun, lebah hidup bermasyarakat dengan sangat baik. Karena apa? Mereka memiliki pemimpin yang dipatuhi. Saling bekerja sama antara lebah pekerja dengan lebah penjaga. Semua bekerja dalam sistem yang sangat rapi. Mereka mencari makan, kemudian dibawa pulang dan dikumpulkan, kemudian diproses bersama hingga menghasilkan madu. Mereka begitu rukun membangun rumah bersama dan saling tolong satu dengan yang lain. Coba kita bandingkan, saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan lalat. Dia gemar mengganggu dan mencuri makan dan makanan di tempat yang kotor. Allah menceritakan itu dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 73. Yang artinya, saudara-saudaraku, jika lalat merampas sesuatu dari mereka manusia, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali. Lebih buruknya lagi, lalat sambil makan, si lalat memindahkan virus penyakit yang sangat merugikan, bahkan membahayakan bagi kesehatan makhluk lain, terutama kita manusia. Lalat gemar bertelur pada buah-buahan yang mestinya sangat bermanfaat bagi makhluk lain, utamanya manusia.
Lalat bahkan senang menggigit manusia. Bahkan ada juga yang di antara lalat yang mau menghisap darah. Lalat pun kawin di sembarang tempat. Hampir semua karakternya lalat, saudara-saudaraku, sangat bertolak belakang dengan lebah. Inilah karakter pribadi lalat. Secara sosial, lalat tidak hidup bermasyarakat. Hidupnya justru sendiri-sendiri, individualis dan tidak teratur dan cenderung liar. Saudaraku dan sahabatku dan rekan rau di mana saja berada, tentunya dua perbandingan karakter lebah dan lalat ini. Tentunya kepada kita yang memiliki akal, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Allah persilakan kepada kita untuk memilih. Akankah kita mengikuti wahyu Allah atau mengabaikannya, atau kita kafir kepada ayat-ayat Allah? Tentunya saudara-saudaraku, di mana pilihan kita masing-masing memiliki konsekuensinya. Siapapun yang mengikuti wahyu Allah, maka secara pribadinya dan sosialnya otomatis akan baik. Contohnya bagaimana kehidupan lebah. Namun sebaliknya, siapapun yang meninggalkan wahyu Allah, kafir kepada ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau tunduk kepada aturan agama, maka pribadinya dan sosialnya pasti akan buruk seperti halnya lalat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidupmu yang hanya sesaat ini. Hidup kita tiadalah hanya di dunia ini. Di dunia adalah tempat kita untuk beramal. Hidup kita masih panjang, saudara-saudaraku. Akan ada kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat. Kalau saat ini dunia kita lihat nyata, akhirat masih goib. Nanti kita berada dalam kehidupan akhirat, maka kehidupan akhirat akan menjadi nyata di depan mata kita. Dan kehidupan dunia seolah-olah itu hal yang tidak nyata dan sudah kita lalui. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, demi Allah, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu dibuat Allah seperti lebah. Yang dia makan adalah yang baik-baik, yang dikeluarkannya pun juga yang baik-baik. Bila hinggap di sesuatu, maka ia tidak mematahkan dan merusaknya. Jadilah saudara-saudaraku dalam kehidupan ini seperti lebah, jangan seperti lalat. Saudara-saudaraku, kemudian supaya kita mendapatkan hidup yang lebih bermakna, jangan hanya membina hubungan baik kepada Allah, maka selaraskan dan seimbangkanlah membina hubungan baik sesama manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial kita harus pilih-pilih teman dan tidak sembarang memilih teman. Berkawan dengan orang-orang yang soleh. Manusia itu, saudara-saudaraku, laksana sekawanan burung. Semuanya memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang soleh, hendaklah berusaha berkawan, berteman dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla mengingatkan kita semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ini saudara-saudaraku, ajakan ini berlaku kepada kita kaum Adam, begitu juga kaum Hawa. Seorang muslim hendaknya mencari dan bergaul dan menjadikan laki-laki yang soleh sebagai kawan-kawannya. Dan begitu juga wanita muslimah hendaknya mencari, bergaul dan menjadikan wanita-wanita soleha sebagai kawan-kawannya dan teman-teman akrabnya. Jangan merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Walaupun mungkin mereka orang-orang secara materi, orang-orang yang berkekurangan secara duniawi. Namun saudara-saudaraku, mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi Allah mengajak kita dalam ayat 28 yang artinya, saudara-saudaraku, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Robnya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Saudara-saudaraku, berkawan dengan orang soleh atau soleha setidaknya akan selalu mengingatkan kita seandainya kita berbuat salah, sehingga kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan sebaliknya, kalau kita berkawan dengan orang yang tidak soleh atau soleha, tentunya kita akan terjerumus kepada kemaksiatan, dosa, dan kita tidak sadar kita sudah mendekati ajal kita, dan kita hidup dalam kehinaan dan rendah, dan kita menjadi sampah masyarakat dan membuat orang susah, dan akhirnya kehidupan kita dengan penuh penderitaan, dijauhkan daripada kebaikan, dan orang selalu mendoakan kita yang tidak baik, dan kematian kita pun sul khotimah, na'udzubillah min jalik. Saudara-saudaraku, inilah dua konsep Al-Quran surah Ali Imran ayat 112 yang mengajak kita semua untuk menjadikan hidup lebih berarti. Binalah hubungan yang baik kepada Allah, sekaligus binalah hubungan baik dengan sesama manusia. Insya Allah hidup kita akan lebih bermakna dan lebih berarti. Ya, terima kasih Al Ustadz untuk materinya di sesi kedua ini. Narkan Raw tentunya kita akan lanjutkan nanti di sesi terakhir. Berikut pertanyaan dan juga penutup dari Al Ustadz. So just stay tuned on 105 FM, your lifestyle. Bu Sri, selamat ya, putrinya udah mau sarjana. Wah iya Bu, repot nih persiapannya. Cari salon, cari cateringan untuk acara syukur. The best radio station in Padang Sidimpuan, 105 FM, your lifestyle. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Nah, rekan Raw, kita sudah memasuki sesi terakhir untuk talk show bersama Kementerian Agama, bersama Al Ustadz Muhammad Nuh dengan tema menjadikan hidup lebih bermakna. Gimana nih Ustadz, masih semangat? Semangat juang 45. Oke. Sudah ada satu pertanyaan nih Ustadz. Silakan. Dari Fitri di Batang Toru. Iya. Katanya Ustadz, kalau kita tidak menghabiskan waktu pada yang bermanfaat, maka waktu itu akan sia-sia. Iya. Manusia biasa yang imannya naik turun, tidak jarang kita meninggalkan agama. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana kita bisa istiqomah dari rasa bosan untuk beribadah? Karena katanya Ustadz, rasanya lebih sulit untuk istiqomah dibanding hijrah. Oh iya. Jadi inti pertanyaannya bagaimana supaya istiqomah dalam beribadah Ustadz? Silakan Ustadz. Terima kasih kami sampaikan kepada Fitri dari Batang Toru. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 12, situ Allah jelaskan kepada kita, Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun, sampai akhir ayat. Saudara-saudaraku,
Sungguh beruntung, sukses dan bahagialah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang pertama solatnya khusyuk. Yang kedua menghindarkan segala perilaku, perkataan, sikap yang sia-sia. Dia selalu memanfaatkan waktunya dengan kebaikan demi kebaikan, dan selalu melakukan kebaikan, menyampaikan kebaikan, menebar kebaikan, dan dia yakin in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan bermanfaat bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat keburukan, kesalahan, dan kesalahan itu akan mengakibatkan kerugian kepada dirimu sendiri. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tiadalah Allah balas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Jadi saudariku Fitri, memang untuk merubah diri itu sangat mudah. Berhijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, atau dari yang baik yang kepada lebih baik. Tentu perjuangan kita adalah untuk istiqomah di dalam keimanan, dalam beribadah, untuk mengusahakan supaya kita istiqomah iman kita. Memang seluruh manusia iman itu yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kenapa bertambah? Karena yang pertama kita bisa menjaga amalan hubungan kita yang baik kepada Allah, dan kita berusaha juga secara seimbang untuk membina hubungan baik kepada manusia. Memang disinilah ukuran kualitas diri kita. Bagaimana kita berusaha untuk istiqomah dalam hidup ini. Untuk memperjuangkan itu perlu kita menjaga ibadah kita. Oleh karena itu, untuk bisa istiqomah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga sholat. Menjaga sholat, memelihara sholat. Sholat yang 5 waktu kita berusaha untuk menjaganya. Dan kemudian kita harus berusaha dan menyempatkan diri memperbanyak membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya dan menghayatinya. Setelah itu harus kita juga berusaha untuk melindungi diri kita dari yang tidak baik dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Nabi kita, zikir al-maksurat sukroh, atau lebih baik lagi zikir maksurat kufroh, itu bisa kita jaga. Insya Allah itu adalah usaha kita untuk bisa istiqomah dalam iman, istiqomah dalam hal amal ibadah. Kalau kita tidak menjaga solat kita, tidak menjaga bacaan Al-Quran kita, dan tidak menjaga zikir kita, tentunya secara pelan-pelan juga kita akan kembali kepada hal-hal yang tidak baik. Akan kita jauh dari Allah. Dan makanya saran kami yang kedua tadi, membina hubungan yang baik kepada manusia itu, maka berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan secara bertahap demi tahap akan menjadi orang yang soleh. Baik kepada kaum Adam juga kaum Hawa. Kaum Adam berkawanlah dengan lelaki yang soleh. Kaum Hawa berkawanlah dengan
muslimah yang soleha. Karena apa saudara-saudaraku, dunia akhirat kita, hidup kita ini adalah berkelompok-kelompok. Di dalam nanti di akhirat pun kita masuk surga juga berkelompok-kelompok, masuk neraka pun berkelompok-kelompok. Itu Al-Quran surah Az-Zumar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Manusia akan digiring ke neraka jahanam dengan zumara, berkelompok-kelompok. Karena masing-masing manusia, masing-masing berbeda dosanya dan kesalahannya, maka masuk neraka pun akan sesuai dengan kelompoknya. Begitu juga sebaliknya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan akan dimasukkan orang-orang yang bertakwa itu menuju Tuhan mereka, masuk surga juga berkelompok-kelompok. Maka kehidupan sosial kita dengan berorganisasilah dengan organisasi yang baik, yang mampu di dalam organisasi itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Demikian saudari kita Fitria atas segala perhatiannya. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Karena sudah mendekati formasi pukul 18, boleh Ustadz untuk closing statement talkshow kita kali ini. Silakan Ustadz. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat rekan rau di mana saja kita berada, jangan sia-siakan hidupmu yang hanya sekali di dunia ini. Apa hasibutum annakum khalaqnakum abasau wa annakum ilaina la turja'un. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 112. Saudara-saudaraku, hiduplah dengan hidup yang bermakna dan berarti, supaya kita mendapatkan hidup yang bermakna dan berarti dunia dan akhirat. Jangan anggap hidup kita hanya di dunia ini. Bagi kita orang yang beriman, dunia ini adalah ladang bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin beramal dan beribadah dalam arti yang seluas-luasnya untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Hiduplah dengan tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hiduplah dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Yakinlah kepada Al-Quran dan jiwailah Al-Quran dalam kehidupan, dan jauhilah dari kekufuran. Semoga hidup kita bahagia di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul ucapkan kepada Al-Ustadz Muhammad Nuh yang telah membawakan tema menjadikan hidup lebih bermakna. Terima kasih juga untuk rekan Roh yang sudah menyimak kita sedari awal. Dan terima kasih juga untuk Mbak Fitri yang sudah bertanya dari Batang Toru sana. Kita kembali lagi tentunya besok untuk talk show bersama Kementerian Agama. Dan jangan kemana-mana, stay tune on 105 Raw FM, Your Lifestyle.